Ke Kevin, kita mau mulai aja gimana Kak? Vin, Gimana? Kita mulai aja mungkin sambil nanti yang lain nyusul. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, Shalom semua, selamat sore. Selamat datang di Komsel pada hari ini. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang Enneagram ya kalau nggak salah bacanya. Dan pembicaranya ini ada Ko Kevin. Di sini udah ada yang hadir, ada Niko, kemudian juga ada Kak Daniel. Oke. Ya udah, sebelum kita memulai konsel pada hari ini, mari yuk teman-teman kita bersatu dalam doa. Oke. Ya Bapak, ya Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami bersyukur karena kami dapat dikumpulkan dalam konsel pada hari ini. Berkatilah ya Bapak agar firman yang nanti akan disampaikan oleh Ko Kevin dapat mengisi hati dan pikiran kami sehingga berbuah menjadi rema atau tindakan kami sehari-hari. Berkatilah ya Bapak agar komsel pada sore hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengan pengurapan tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin langsung diserahin aja sama Ko Kevin. Silakan Ko Kevin. Screen yang ini atau yang pakai PDF itu kok? Belum dapat sih aku. Oh, PDF-nya belum dapat. Belum. Mungkin mau dikirim aja habis ini aku screen. Bentar, PDF-nya aku kirim ya. Ya. Udah masuk belum? Ya udah. Bentar ya. Mau yang PPT dulu apa yang PDF dulu kok? Yang PDF coba di-share di grup aja. Oh, Nanti biar bisa sambil dilihat kan. benar. Udah. Ya. Share screen ya. Apakah udah kelihatan semuanya? Udah share screen. Oke, silakan Ko Kevin. Oke, malam ya. Thank you nggak. Malam Niko, Deka. Oh, ada Martinus juga. Malam Martinus. Nah, malam hari ini gue mau share sedikit mungkin tentang Enneagram ya. Mungkin kalau teman-teman, kalau Niko kelas berapa ya? Kelas 1 SMA nggak sih? kelas 9 nggak? Kelas 9, 3 SMP. Ya, udah mau SMA sih. Kalau Martinus? Saya kelas 1 SMP, Kak. Oh, kelas 1 SMP. Oh iya, iya. Nah, mungkin kalau buat Niko udah pernah nyoba tes kepribadian belum kok? Misal mungkin MBTI atau yang DISC, udah pernah nyoba kan? Enggak. Oh, belum ya? Iya, belum, Kak. Berarti Martinus juga belum ya? Gue di sini mau sedikit share sih. Biasanya kalau tes kepribadian itu kan yang cukup terkenal kan DISC ya. DISC itu dominan, intim, sanguin, terus C-nya tuh apa ya?
Terus yang satunya lagi MBTI. Nah, di sini gue nemu kemarin bacaan dari teman-teman perkantas itu tentang Enneagram. Ini agak beda nih tes kepribadiannya dibanding yang lain. Nah, gue mau cerita sedikit tentang Enneagram ya. Enneagram ini ternyata dulu itu cukup terkenal di kalangan rohaniwan. Jadi memang di terutama gereja-gereja Katolik sih cukup beberapa pakai Enneagram untuk mengenali orang-orangnya. Enneagram itu berasal dari Ennea itu bahasa Yunani artinya 9, gram itu bagan. Jadi kalau kita lihat di sini ada 9 bagan nih. Masing-masingnya nanti ada anak panahnya itu juga ada artinya. 9 bagan di sini dia ngegambarin tentang 9 kepribadian. Nah, tadi si Angga kan udah share tuh di grup ya tentang PDF-nya ya. Nah, di sini malam hari ini gue mau sharing ke kalian gimana Enneagram ini gue bisa pakai buat refleksiin diri gue. Maksudnya gue ngerenung, gue ini kepribadiannya gimana sih? Kelemahan gue ada di mana? Potensi gue ada di mana? Jadi supaya gue bisa mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bisa lebih kenal diri sendiri. Oke, enggak? Next enggak? Coba. Nah, kalau kalian lihat, ini di slide ini, Koko ambil sebagian nih. Kan kalau yang di-share si Angga ada 180 soal ya. 180 soal itu, gue ngambil cuplikan sedikit, di tempat gue itu yang gue ambil ada 40 tuh. Jadi nanti cara ngisinya, kalau misalnya teman-teman minat, itu di situ, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Yang diisi ya, nanti di sampingnya ditulis skor 1. Yang diisi tidak, ditulis skor 0. Halo, malam Tere. Nah, terus gue kan udah ngisi tuh 180 soal, 180 pernyataan itu. Gue misalnya, apa nih, gue nggak terlalu kelihatan. Orang bilang, saya dibilang terlalu belak-belakan dan agresif. Nah, misalnya gue jawab, ya. Nah, terus, atau tidak. Misalnya, terus saya sulit mempercayai orang. Nah, aku ngerasa diriku sulit mempercayai orang, enggak. Ya atau tidak. Nah, ini kan udah gue ambil contoh, 40 ini, itu kan ditulis. Jadi karena kita ada 9 kepribadian, totalnya ada 180, jadi nanti scoringnya itu 20-20. Coba di next nggak? Nah, jadi ada nomor 1 sampai 20, ada nomor 21 sampai 40, nomor 41 sampai 60, dan seterusnya nih, sampai nomor 161 sampai 180. Nah, di sini urutannya yang nomor 1 sampai nomor 20 itu menggambarkan tipe kepribadian tipe 8. Kalau nomor 21 sampai 40 tipe kepribadian tipe 9. Dan seterusnya ya. Nah, dari yang Koko isi, di next Kak. Ternyata yang Koko isi ini skor Koko udah dicatat tuh. Misal yang tipe 8, ternyata skornya 13. Jadi dari 20 statement, 20 pernyataan itu 13-nya Koko ngerasa Koko orang yang kayak gitu tuh. Terus di tipe kepribadian yang 9, yang nomor 21 sampai 40, ternyata dari 20 statement, Koko ngerasa ada 10 statement yang menggambarkan diri Koko. Nah, terus coba nggak, next nggak? Nah, ternyata dari 180 atau dari 9 kepribadian ini, dilihat dari scoringnya yang paling tinggi Koko ambil 2 ya, skor nomor tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 dan tipe 2 itu apa? Nah, coba di next. Nah, di sini bisa sedikit di zoom nggak ya, nggak? Misal nih, tadi kan tipe 1 itu kan soal nomor 41 sampai 60 ya. Nah, di situ misal Koko bacain dia nih. Orang mengatakan bahwa saya bisa terlalu kritis dan menghakimi. Oh, ya. Saya menghukum diri sendiri ketika saya berbuat kesalahan. Oh, ya. Nah, jadi sebenarnya secara nggak langsung dari kita jawab ya dan tidak ini kita udah kelihatan nih kita tipe orang yang kayak gimana sih, yang dari soal 41 sampai 60, terus Koko kan yang kedua 61 sampai 80. Nah, coba di next nggak?
Nah, ini 9 tipe kepribadiannya. Tadi kan Koko yang tertinggi tipe 2 sama tipe 1 ya. Kalau di buku ini 9 tipe itu, tipe 2 itu penolong atau helper, tipe 1 itu perfeksionis atau reformer. Nah, ada juga tipe-tipe lainnya tuh. Ada yang tipe 5 pengamat, tipe 8 itu pejuang, tipe 3 peraih, tipe 9 pendamai, tipe 7 petualang, tipe 6 loyalis, tipe 4 romantis. Nah, sebenarnya mungkin kalau kita baca secara sekilas udah kelihatan ya. Misal kalau tipe penolong nih, kurang lebih sekilas orangnya pasti murah hati. Nah, cuma di buku ini yang menarik tuh ternyata tipe penolong ini orangnya juga manipulatif. Manipulatif tuh gimana ya? Manipulatif tuh pernah nggak sih kita ngebaikin orang supaya orang itu tuh jadi sungkan sama kita. Nah, kurang lebih manipulatif tuh kayak gitu. Jadi mengubah suasananya supaya kita bisa diuntungkan nih dari kita berbuat baik ke orang. Atau tipe 2 tuh ternyata juga bisa harus kompleks. Jadi dia seneng kalau ternyata dia dimintai bantuan terus. Jadi dia kalau dimintai bantuan tuh kalau buat jawab enggak tuh susah. Dia terlalu sering ngiyain karena dia pingin, oh gue bisa, oh gue bisa, oh gue masih bisa nolong, gue masih bisa. Nah, kalau tipe 1 tuh, tipe perfeksionis. Tipe perfeksionis tuh standar tinggi, idealis, orangnya produktif. Terus kalau dirinya salah, dia ngerasa bersalah. Terus tapi orangnya tanggung jawab. Nah, kalau tipe 5 itu pengamat. Dia rasa ingin tahunya tinggi. Terus dia karena dia suka mengamati sebuah pola atau menganalisis sebuah kejadian, dia tipenya logika. Tapi sayangnya dia cenderung keras kepala sama suka suka berargumen. Kalau misalnya ada diskusi gitu dia suka lah, maksudnya menyampaikan pendapat, mempertahankan argumennya dia suka. Terus ada tipe apalagi ada yang belum, tipe peraih, tipe 3. Tipe peraih ini dia kompetitif. Dia juga cukup ambisi, dia juga cukup manipulatif, di mana dia gimana caranya orang itu bisa jadi dia nguntungin ke dia lah. Terus dia nggak kenal halangan. Ada juga tipe pendamai. Tipe pendamai ini menghindari konflik. Dia cari aman, nggak suka show off, nggak suka jadi sorotan. Tapi biasanya pelupa. Terus kalau yang tipe petualang, itu orangnya nggak bisa diem, cepat bosan, tapi orangnya seru, rame. Cuma dia nggak konsisten, biasanya nggak terlalu disiplin dan nggak terlalu fokus. Terus tipe 6, tipe loyalis ya, loyalis kan setia, dia berkomitmen. Cuma dia orangnya itu nggak mudah percaya sama orang, dan agak insecure. Terlalu gampang khawatir lah, terlalu berprasangka, kondisi terburuknya tuh gini, kondisi terburuknya gini, padahal kan belum tentu kejadian. Terus tipe 4 itu tipe romantis. Mungkin kalau romantis bahasa Indonesia translate-nya kurang pas kali ya. Tipe melankolis atau kalau bahasa lainnya tuh di Enneagram tipe individualis. Jadi dia tipenya tuh anti mainstream. Dia nggak suka. Dia memang ngerasa dirinya ini nggak seperti kebanyakan orang. Terus perasaannya halus, moody. Terus dia sering ngerasa sendiri. Nah, secara sekilas itu ada 9 kepribadian tuh tadi, 9 tipe tadi. Nah, di buku ini dia itu dia cerita kalau ternyata kita itu nggak bisa saklek di, misal gue tadi kan penolong sama perfeksionis ya, gue nggak bisa saklek di penolong dan perfeksionis. Kalau kita lihat lingkarannya tadi, coba di next next lagi. Nah, tadi kan gue masuk tipe 1 ya, tipe perfeksionis ya. Dan di tipe perfeksionis itu ternyata dempet kan sama tipe 9, tipe pendamai. Nah, di buku ini nginfoin nih, maksudnya bukan dia ngasih tahu tipe 1 itu ada yang 1 mendekati 9, ada yang 1 mendekati 2. Coba nggak di next. Nah, bedanya
di sini, ini gue ngasih contoh gue ya, apa yang gue dapat dari buku ini. Tipe 1 yang cenderung 9 atau tipe perfeksionis yang cenderung pendamai, dia biasanya lebih introvert, terus orangnya lebih santai, berhati-hati. Dia memang punya standar yang tinggi, tapi karena dia nggak suka konflik, jadinya dia berhati-hati dalam mengutarain pendapat. Dan biasanya dia agak menunda-nunda. Nah, kalau tipe perfeksionis yang cenderung penolong, biasanya dia lebih ekstrovert. Dia suka ngebantu orang, mau ngajarin, terus kritis. Cuma biasanya apa ya? Ngomongnya terlalu cepat. Ngomongnya cepat lah. Terus terlalu banyak, dia bisa nyelesain dia nuntut tuh 1 hari ini gue harus bisa nyelesain ABC. Nah, gitu. Biasanya tipenya kayak gitu dan lebih ekstrovert kan. Nah, jadi kalau Koko kan tadi masuknya tipe 2 dan tipe 1 yang dominan. Jadi Koko kalau ngerefleksi ke dirinya Koko tuh ternyata Koko seperti itu ya. Maksudnya Koko sih ngerasa sih kalau ngomong tuh kan sebenarnya cepet ya. Ini kan Koko ini pun udah agak lambatin tapi mungkin kerasanya cepet kan. Terus ternyata gue orangnya juga memang suka bantu sih. Maksudnya kalau ada temen yang butuh dibantu, gue usahain kalau bisa ngebantu lah. Dan ya gue memang agak, kalau kerja, atau mungkin kalau teman-teman pas belajar itu, standarnya agak tinggi nih. Kalau gue dulu cerita tuh, gue dulu kan masuk di SMP, itu kan SMP favorit ya. Kalau di Semarang itu kan ada Domsaf ya SMP-nya ya. Kalau Jakarta SMP apa mungkin ada. Nah, cuma waktu itu gue pindah ke SMA, naik kelas, tapi gue nggak bisa tuh, gagal masuk ke SMA favorit. Masuknya ke SMA biasa lah, SMA biasa. Nah, itu kan jelek banget tuh, di Domsaf tuh kan setiap hari selalu banyak PR kasih. Sedangkan di SMA yang Koko masukin itu kan jarang banget PR-nya. Setiap hari, nggak selalu, setiap hari itu ada PR. Nah, dulu kan karena ngerasa kayak ketinggalan gitu kan sama teman-teman, karena sekumpulannya Koko tuh dari 6 orang itu 4 orang masuk SMA favorit semua, cuma Koko sama teman Koko 1 yang masuk SMA biasa. Jadi akhirnya waktu itu tuh sampai Koko ikut les teman-teman yang SMA favorit tuh. Jadi kan dia SMA favorit tuh kan ada les di Kiai Saleh lah, di nama jalan, nama daerah di Semarang. Ya, terus Koko ikut tuh grupnya mereka. Jadi belajar matematikanya, belajar fisikanya itu juga pelajarannya sekolahnya mereka, dan pelajarannya pasti lebih sulit. Nah, jadi segitunya gitu dulu. Kalau gue ngelihat masa kecil gue tuh ternyata gue segitunya ya. Nah, coba next. Nah, tipe 1 itu kan ada tipe 7 tuh. Itu artinya apa? Dari 7 panah ke 1, itu artinya kalau panahnya masuk ke tipe kita, itu berarti kita ngambil sifat positifnya saat kondisi kita baik. Maksudnya gini, kan kadang kita kan sebagai orang ada kondisi lagi happy, maksudnya lagi enak, sama kondisi lagi down, maksudnya lagi ngeselin lah. Nah, kalau di sini, kalau tipe perfeksionis, kalau kondisinya itu lagi enak, lagi happy, dia itu jatuhnya akan jadi tipe orang yang spontan, suka mencoba hal-hal baru, terus dan biasanya kondisi kayak gini saat tipe perfeksionis itu di kondisi nggak terlalu tertekan, maksudnya di kerjaan lagi nggak banyak tekanan lah, lagi nggak terlalu stressful, dia jadinya tipenya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di panah 1 ini kan dia lari ke 4. Nah, ini lari ke 4 ini dia kondisi kalau dia terlalu ditekan. Kalau dia terlalu ditekan, akhirnya dia ngambil sisi negatif dari orang tipe 4, orang melankolis atau orang individualis tadi. Jadi dia akhirnya bersifat sebagai individualis, terus kalau dia ngerasa dirinya overload, dia bisa cenderung melepas dari tanggung jawab. Padahal biasanya kalau tipe perfeksionis itu kan nyelesain kerjanya sampai selesai ya. Cuma kalau terlalu ditekan sampai overload, kadang dia bisa sampai di titik di mana dia akhirnya malah ngelepas tanggung jawabnya. Ya, karena kebetulan Kokonya udah kerja, udah pernah ngalamin tingkat kondisi lagi nggak bagus, Koko ngerenung tuh
Ya, memang benar sih. Nah, ini yang perlunya menyadari ini. Kadang kan karena Koko ngerasa pernah terpikir sesaat buat lari dari tanggung jawab ya, maksudnya lari dari kerjaan, atau kalau mungkin seumuran kalian ya nggak ngerjain PR lah, atau ulangannya juga nggak belajar lah, nanti mungkin nyontek atau lain sebagainya. Nah, itu Koko ngerasain dan ngerasa bersalah banget nih. Maksudnya gue harusnya nggak gini, gue tahu yang benar itu gimana, tapi kok malah gue kayak gini. Akhirnya terlalu apa ya, malah nggak bangkit-bangkit, malah jatuh berkubang di rasa bersalah. Nah, ternyata jeleknya tipe 1 tuh kayak gitu tuh. Dan apa ya, tipe 1 ini, coba nggak di next. Tadi kan tipe 4, terus di next lagi. Nah, tipe 1 ini ternyata dia, di buku ini, Enneagram itu dia ada, kalau teman-teman tahu 7 dosa, 7 deadly sin lah, sama dia nambahin 2 dosa tambahan. Nah, perfeksionis ini biasanya dia cenderung lemah di temperamen, karena yang lemah di temperamen itu karena gini, dia kan punya standar tinggi ya, dia tahu nih yang harusnya bener gimana. Nah, cuma seringkali dia ngerasa teman-temannya itu nggak kayak gitu, nggak ngikuti aturan, udah tahu yang bener gimana, tapi masih nggak mau ngikutin, masih balelo atau melenceng. Terus misalnya di kerjaan atau di tugas kelompok, dia udah ngerjain bagiannya, tapi yang lain kayak males-malesan. Nah, itu kan akhirnya dia kesel kan. Nah, cuma biasanya tipe perfeksionis ini keselnya nggak meledak. Maksudnya nggak selalu meledak. Dia malah cenderung keselnya itu disimpan sampai dia kecewa. Wah, emang maksudnya teman gue yang ini parah lah, maksudnya rese banget lah. Lebih ke gitu. Nah, akhirnya kekecewaan itu tuh jadi kayak dia malah jadi terlalu neken dirinya sendiri. Akhirnya semua kerjaan dia yang ngerjain. Nah, biasanya itu perfeksionis tuh kayak gitu tuh. Nah, dengan gue kenal diri gue kayak tadi, itu gue akhirnya tahu, maksudnya gue ngerasa dengan ada kerjaan, atau mungkin kalau di teman-teman tugas kelompok, gue ngerasa ya udahlah gue kerjain aja. Itu sebenarnya bukan sifat yang bagus ya. Bahkan nanti kalau teman-teman maksudnya kuliah dan kerja, itu bukan sifat yang bagus, dan maksudnya HRD ataupun atasan nggak akan melihat itu sebagai sesuatu yang positif nih, karena kita ngambil kerjaan orang. Karena berarti kita dilihatnya nggak bisa teamwork, nggak bisa kerjasama. Kamu terlalu offset lah, terlalu jauh ke sana. Nah, terus tadi kan Koko yang kedua skornya tertinggi kan penolong ya. Penolong itu kan tadi kalau kita lihat dosanya tuh dosa kesombongan tuh. Waktu itu kan Koko agak shock kan, kok masuk dosa sombong, perasaan gue nggak pernah mamerin harta deh. Gue nggak pernah beli barang mahal, beli barang branded gitu, nggak pernah gue pamerin. Nah, ternyata yang masuk disombong di sini tuh kayak Koko pernah sih merasa gimana Koko ngebantu orang, atau Koko ngasih sumbangan lah ke kemarin bencana NTT dan lain sebagainya, itu ada rasa kayak bangga, oh gue bisa nyumbang segini nih. Ya nggak ada yang tahu sih, gue juga waktu nyumbang juga nggak pamer, cuma maksudnya gue ngerefleksi ke diri sendiri, kok gitu sih, maksudnya ya memang sih gue nggak ngasih tahu siapa-siapa, cuma maksudnya perasaan bangga karena gue bisa nyumbang segini tuh nggak pas, itu harusnya nggak boleh, maksudnya hati-hatilah sama kayak gitu. Biasanya kayak gitu tuh jadi dirinya kita secara nggak sadar tuh nyatet nih, misalnya teman kita curhat, terus kita dengerin, terus kita ngasih nasihat, terus ternyata dia bisa nyelesain masalahnya. Nah, terus kita nggak ngerasa, oh itu kan, nah lu dengerin kata gue kan, maksudnya jadi bisa. Nah, yang parah, yang kadang kejadian dalam hidup itu, teman kita masalahnya selesai, tapi dia nggak ngerasa kalau kita yang ngebantu nih, atau kita yang nemenin dia. Atau misalnya kalau hubungan pacaran lah, cowok cewek, si ceweknya nemenin si cowoknya dari nol, terus ternyata si cowoknya bisa berkembang, tapi akhirnya berkembang malah mutusin si cewek, terus mau nyari orang lain, terus si ceweknya ngerasa, oh, gue udah nemenin dia dari nol padahal gini. Padahal si cowoknya tuh ngerasanya nggak gitu, nggak ditemenin dari nol. Nah,
Yang kayak gini ini yang hati-hati sih kalau gue ngerefleksi ke diri gue ya, karena harusnya kalau kita nolong orang itu kan nggak perlu kayak gitu ya, nggak perlu dicatat lah. Ya nolong aja. Apalagi kalau yang tipe penolong ini memang kecenderungannya akan sering kayak gitu. Dan kalau dia jahat, itu dia akan cenderung lebih ke gimana caranya orang itu sungkan sama dia. Tapi nggak vulgar, maksudnya caranya itu nggak frontal. Jadi dia mau minta tolong sama siapapun tuh gampang. Nah, sebenarnya kan gitu kan susah dinilai ya. Itu kan cuma yang tahu kan kebatinan kita sendiri ya. Jadi memang setelah kau baca buku ini dan pakai Enneagram itu, Koko jadi mengenali diri Koko jahat bibit-bibit yang perlu Koko beresin tuh di bagian-bagian apa sih? Terus misalnya harus kompleks. Nah, tadi yang Koko ceritain, harus kompleks tuh ngerasa oh kalau minta bantuan sama si Ko Kevin nih selalu bisa nih. Nah, padahal kan itu juga nggak sehat ya. Maksudnya ada batasnya di mana gue sebenarnya tuh nggak bisa bantu, tapi gue maksain bantu. Yang akhirnya mungkin gue ngorbanin waktunya buat keluarga gue, atau mungkin gue ngorbanin waktu kerja, atau ngorbanin waktu yang lain yang untuk membantu temen. Padahal itu sebenarnya, ya lu nolak aja tuh boleh. Nah, yang kayak gini-gini nih harus hati-hati nih. Gue setelah baca buku ini, setelah ngaplikasiin Enneagram nih, jadi ngerti kan, oh ternyata jadi orang yang ternolong itu boleh, tapi lu tuh nggak punya kewajiban buat nolong semua orang. Bukannya lu jadi nggak boleh nolong, tapi maksudnya lu harus bisa ngukur diri lu sendiri. Yang kayak gini-gini nih gue jadi refleksi. Nah, kalau tipe penolong ini, dia kalau kondisinya lagi nggak baik, dia itu akhirnya malah cenderung ke ngambil sifat negatifnya. Panah dua tadi mana? Panah dua itu ngambil sifat negatifnya dari tipe 8. Akhirnya dia terlalu nuntut sama terlalu, ya maksudnya gue kan udah ngasih tahu lu harusnya gini. Nah, dia jadi kayak gitu tuh. Kalau di kondisi yang lagi ngeselin tuh orang-orang tipe 2 tuh kayak gitu. Ya gue kan udah bantu lu kan ya lu udah dikasih tahu juga masih susah deh. Jadi dia ngasih tahu tapi kayak maksa gitu loh. Maksudnya yang sebenarnya kalau kita lihat mungkin nggak salah ya. Cuma itu kan kalau kita di posisi orang yang diomongin gitu kan nggak enak tuh. Ini orang ya nolong sih, tapi kok kadang gitu. Nah, kalau tipe 2 pas posisi lagi nyenengin orangnya, dia itu bisa, dia bisa happy tanpa perlu bantu orang lain. Maksudnya dia bisa mencari cara supaya dia tuh bisa enjoy enjoy your life lah. Biasanya orang tipe 2 kan dia baru bisa ngerasa seneng kalau dia ngebantu orang kan. Nah, kalau kondisi orang nomor 2 yang sehat, itu dia tanpa dia ngebantu orang, dia juga bisa seneng. Jadi nggak harus kompleks akhirnya. Terus dia juga nggak perlu berpura-pura baik sama orang. Maksudnya dia nggak harus selalu di depan orang itu kelihatan baik. Nggak maksa dirinya gitu. Nah, tapi tadi tipe 2 tuh kan ada tuh yang deket sama tipe 3 sama tipe 1. Kalau karena skor Koko yang 3 kecil, jadi Koko jelasinnya yang tipe 2 dekat sama tipe 1 ya. Tipe 2 yang dekat sama tipe 1 itu dia akan cenderung melakukan segala sesuatunya tepat. Maksudnya dia ngusahain gimana caranya dia nolong orang, tapi pas. Jadi dia sebelum nolong orang itu akan nganalisa dulu, kira-kira gue ngebantu apa yang tepat ya ke orang ini ya. Biasanya kayak gitu. Cuma memang ya Koko ngerasa sih dari dua tipe ini, tipe 1 sama tipe 2 itu, yang Koko rasa perlu diperbaiki, coba enggak, di next enggak. Nah ini statement yang Koko ngerasa Koko perlu belajar banyak lagi. Seseorang tidak harus sempurna untuk jadi baik. Jangan sembunyikan diri Anda yang sebenarnya di balik selubung kesempurnaan. Loh, tapi kan Pak Eras kan ngajarinya kita harus sempurna. Loh iya, maksudnya gini. Lu memang harus jadi sempurna, tetapi lu harus bisa ngukur diri lu sendiri. Sempurna itu kan proses ya. Lu nggak boleh maksain lu kelihatan baik, tapi sebenarnya lu nggak baik-baik aja. Itu mah kayak bom waktu doang. Lu harus bisa benar-benar menikmati proses jadi sempurna serupa dengan Kristus tuh lu benar-benar nikmatin. Bukannya lu maksa dengan manusiawi lu sendiri. Nah ini yang gue ngerasa
ya gue nggak perlu harus jadi, ya kalau gue salah ya diterima, maksudnya ya gue masih manusia, walaupun itu bukan excuse, tapi maksudnya gue jangan sampai nggak berani ngambil kesempatan lagi, nggak berani ngambil tanggung jawab lagi, nggak berani kalau dipilih, misalnya dipilih suruh ngerjain ini jadi nggak mau, karena oh enggak lah, gue udah pernah salah. Ya nggak gitu, harusnya lu tetap gimana caranya mau ngambil bagian lagi, mau ngambil disuruh masih mau, ngelakuin tugas, ngelakuin tanggung jawab, dan lu gimana caranya bisa jadi lebih baik. Ini aku masih masih belajar sih. Terus yang kedua, coba enggak. Nah, saat kita memberi dan mengharapkan balasan, itu namanya investasi. Harusnya saat kita memberi dan tidak mengharapkan balasan, nah itu yang baru namanya kasih. Nah ini juga Koko juga belajar sih, maksudnya di dua quotes ini ya, maksudnya tipe penolong dan tipe perfeksionis. Gimana caranya gue bisa mengurangi sisi manipulatifnya gue, walaupun ya tadi manipulatif itu kan gak ada yang tahu sih ya, yang tahu kan sebenarnya diri kita sendiri. Nah jadi kalau gue ngerasa di Enneagram ini itu kita mencoba merefleksi diri kita, potensi-potensi yang kita masih lemah di mana sih? Misalnya kayak tadi gue marah, sombong, terus kadang mengharap balasan lah dari orang yang tanpa gue sadarin. Terus agak jadi pakai topeng karena gue harus selalu kelihatan baik, harus selalu bisa. Padahal nggak gitu. Itu mah tinggal nunggu bom waktu doang. Nah, di sini gue mencoba mengenal diri gue dan ini ngebantu sih, karena biasanya kalau tes kepribadian yang lain itu kan nggak sampai ke sini ya, karena apa ya? Biasanya kalau tes kepribadian lain itu cuma, oh keunggulan lu tuh di sini, jadi cuma ngasih tahu potensi-potensi lu di sini. Tetapi apa yang jujur yang lu rasain itu nggak banyak disinggung, karena emang itu kan nggak kelihatan. Kalau di Pak Eras, gue demennya Pak Eras tuh gimana di gereja ini tuh kita diajarin jujur buat sama nuraninya kita sendiri sih. Ya memang itu kan, lah cara taunya jujur gimana ya, itu memang proses sih, diasah sih. Seberapa kita sering merenungkan firman, dengerin Pak Eras, itu kan nanti lama-lama kerasa ya. Gue keinget banget tuh waktu Pak Eras sharing. Dia waktu itu di SMS jemaat, dia sempat baca, tapi dia belum bales. Terus sorenya, waktu dia agak luang, dia bales nih. Oh sorry, maaf, dia belum sempat baca. Dikirim kan sama dia. Terus waktu dia ngirim tuh dia kayak ketohok, kan tadi lu sempat baca. Terus dia SMS lagi. Oh maaf, tadi saya sempat baca tapi belum sempat bales. Nah, gitu aja tuh bikin gue merinding. Maksudnya, anjay, gue cuma perkara SMS loh. Maksudnya, sampai segitunya ini, orang nuraninya sampai segininya ya. Ya, itu yang ngebuat gue ngikut sih. Maksudnya, Pak Eras tuh memberikan contoh teladan. Nggak terlalu banyak ngomongin, ya teologi penting. Teologi, terus bahasa Yunani, bahasa Ibrani, pendalaman Alkitab itu penting. Cuma maksudnya, terlepas dari itu semua, kita tuh harus benar-benar jadi apa adanya kita, dan apa adanya kita itu memang serupa Kristus. Bukan kita maksa serupa Kristus, tapi hanya topeng. Hanya di luar, hanya di teman-teman, hanya di gereja. Sedangkan di rumah tuh ngeselinnya setengah mati. Gitu. Misalnya disuruh orang tua, kesel, adiknya sendiri juga kesel, lu kagak deket sama adik, kagak deket sama papa mama. Ya, agak aneh sih. Karena itu tuh bisa dirasain kok. Maksudnya Kristen tuh menurut gue bukan seberapa banyak lu tahu tentang teologi dan lain sebagainya sih, tetapi seberapa banyak lu tuh bisa dirasain sama orang-orang di sekitar lu, bantu lu, orang tua lu, bokap lu, nyokap, adik, kakak, ya orang-orang yang lu ketemu tiap hari, sehari-hari, bangun tidur sampai mau tidur lagi. Gitu sih. Next. Nah, ini mungkin kalau mau nyoba, tadi kan Koko punya PDF tuh, mungkin nanti kalau ada yang mau nyoba ngisi, terus mau nyoba sharing-sharing, boleh. Terus kalau ini juga ada tes yang dari internet sih, gratis, tapi dia bahasa Inggris, itu juga boleh. Kalau yang tes dari internet ini, dia langsung keluar hasilnya. Gitu, oke, sekian. Mungkin ada yang mau nambahin? Deka, Angga?
Dari gue cukup sih. Mungkin mau nanya kok, Oh, boleh, eh, boleh. ada kemungkinan nggak sih, misalnya kita dapat kepribadian satu, tapi berlawan, kita juga dapat kepribadian 6 gitu. Nah, kalau di Enneagram ini dia nggak ngejelasin sih. Karena kalau di Enneagram ini, dia lebih jelasin biasanya kalau lu tipe 1, lu akan cenderung dengan paket sebelahnya nih. Biasanya sih gitu kalau di Enneagram ini. Jadi gue belum, kalau di Enneagram ini belum nemu yang kebetulan dia tipe 1, tapi juga tipe 6-nya dominan nih. Nah, gue belum nemu di situ. Tapi sebenarnya terlepas dari kita kepribadian apa, kalau gue sih nangkepnya itu filosofinya sih. Maksudnya bisa aja lu ngecek deh. Nanti kan misalnya kita dapat tipe 1 sama tipe 6 ya. Terus kita ngecek. Di tipe 1 tuh pengenalan dirinya seperti apa, di tipe 6 tuh pengenalan dirinya seperti apa. Nah, dua hal ini kita renungin. Karena utamanya yang terpenting itu bukan masalah gue tipe berapa sih? Bukan, tapi lu bisa nggak sih nemuin kelemahan lu bisa nggak sih ngenalin diri lu dalamnya tuh kayak gimana? Sisi gelap lu tuh kayak gimana? Nah, gue ngerasa sih yang penting di situ sih, daripada cuma sekedar, oh gue nih tipe perfeksionis nih, oh gue tipe penolong nih, oh gue tipe loyalis nih, setia, gini-gini ya. Gue lebih ke situ sih. Ini tools gue buat mengenali sisi gelapnya gue, lebih ke situ sih. Oh, Gitu, Kak. oke kok. Eh, Kayaknya sih oke juga sih, kayak misalnya nanti sehabis ini langsung dicoba gitu, kayak tahu gitu kira-kira kelemahan-kelemahan terselubung yang kita apa kita nggak tahu tuh apa sih. Jadi kan Mm-mm. bisa dicek lewat itu ya, Bang. Mm-mm. Menarik, menarik. Kemarin Deka juga coba ngisi sih. Lu mau sharing nggak, Dek? Terus sebaiknya gini aja, pun dari teman-teman sebelum nyoba tes tuh, kalian bisa nebak gak kira-kira kalian di sini tipe orang apa nih? Udah tahu kan apa namanya? Masing-masing poinnya ya, pendamai, pejuang, petualang, udah tahu kan mungkin spesifikasinya kayak apa. Mungkin teman-teman di sini mungkin sebelum tes udah bisa mengira belum ya dirinya itu seperti apa gitu. Dan setelah tes mungkin dia oh ternyata benar gitu. Mungkin juga bisa jadi acuan juga ternyata kita udah kenal diri kita. Mungkin bisa gitu kali ya teman-teman mungkin di sini bisa tanya satu-satu kira-kira apa gitu. Boleh, boleh. Dari yang di ini gue samping gue. Kalau di Zoom nih samping gue Angga nih. Ya, apa lu? Mungkin gue mungkin perfeksionis sama pengamat sih, kira-kira begitu. Hmm. Tahu Kayak alasannya mungkin nggak? perfeksionis tuh kalau tergantung sih, sebenarnya gue masih kayak belum tahu kira-kira yang cocok apa, karena juga kadang-kadang dapat yang nomor 2 juga, suka penolong sebagai yes man ketika diminta sesuatu atau lain-lain gitu. Terus kalau yang pengamat ya, kalau misalnya ada sesuatu hal, ya gue lebih suka mengamati terlebih dahulu, kurang lebih gitu. Oke, kalau bawahnya nih si Yohanes P di bawah gue, di bawah gue Yohanes P. Kalau aku apa ya? Kayaknya aku itu sih pendamai sama perai kali ya. Pendamai sama perai karena ini kayaknya pendamai 9 ya. 9, perai itu 3. Oh bisa ya, masih bisa nyambung ya. Kayaknya sih karena itu sih aku nilai diri aku itu pragmatis. Jadi kalau ada konflik sering sering menarik diri gitu. Terus kalau misalnya ada target pengen capai maksimal gitu. Itu sih paling. Oke deh. Iya kira. Mungkin di bawahnya Kevin ada Nico. Nico bisa nebak gak kira-kira Nico ini apa? Nggak tahu sih, Kak. Kira-kira mungkin?
Filosofi. Nggak tahu. Nggak tahu. Butuh tes nih. Butuh tes, ya betul. Tapi kalau nanti Niko mau nyoba di tes itu sebenarnya harus diganti konteksnya, konteks sekolah sih. Saya di soalnya itu ada kayak kalau bekerja gimana gitu. Mungkin bisa dibawa di konteks sekolah. Dan mungkin pertanyaan sih lumayan dewasa, dalam arti itu lumayan tua juga sih pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ya kalau ada yang bingung bisa ditanya sih ke gue atau ke Kevin. Nah, mungkin di bawahnya Niko nih, Noel. Gimana Noel? Ngerti gak sebelumnya? Ngerti gak nih konteksnya? Maksudnya? Atau udah bisa nilai kira-kira Noel ini apa? Kalau aku sih bingung sih Kak, soalnya aku kalau misalnya memilih salah satunya tuh nggak selalu terjadi gitu. Kayak misalnya pejuang. Aku itu sebenarnya apa ya? Orang itu suka berjuang, tapi kalau memang itu tuh hal yang aku memang mau gitu, mau aku lakuin, makanya aku menjadi pejuang. Tapi di sisi lain, kalau aku nggak mau, maka aku akan jadi malas gitu. Kayak misalnya sisi baiknya tuh cuman emang di saat aku mau doang, tapi di sisi lain kalau aku emang nggak mau, jadi aku berada di sisi sebelahnya gitu Kak. Jadi aku bingung. Oh, jadi kira-kira dia pejuang ya? Pejuang sama apa? Kemalasan. Sama tuh, cocok tuh kan? 8 dan 9. Iya gak sih? Iya, 8 dan 9 berdekatan. Kalau bawahnya nih, Kak Terry. Kak Terry bisa mengira-ngira ya. Kira-kira udah di mana nih? Halo Terry. Oke, mungkin Terry sambil ngetik kira-kira apa. Mungkin Martinus bisa menebak nih. Kira-kira Martinus ini orangnya kayak apa nih? Nggak tahu Kak, saya nggak tahu saya kayak orang apa Kak. Oke, Kak, dari ini ya, dari Terry nih. Kayak pengamat ya. Pengamat. Oke. Pengamat. Kalau Martinus kayaknya pendamai, dia di kelas, dia soalnya itu adem ayem kalau di sekolah minggu, ya nggak Martinus? Penilaian dari kakak sekolah minggunya nih. Oke, tapi menurut gue sih Vin ya, mungkin karena masih SMP, mungkin dari teman-teman kalian nggak usah ngerasa minder sih, nggak usah ngerasa malu kalau belum tahu siapa dirinya ya. Karena mungkin ini proses ya Vin ya. Mungkin kita yang umurnya Kevin yang umurnya udah segitu aja mungkin belum tentu bisa mengenali sisi perfeksionis dan penolong dalam dirinya ya Vin ya. Iya, sebenarnya penolong nih gue nggak pernah nyangka sih. Gue kan ini kan hitungannya baru ya. Gue baru tahu Enneagram ini kan 1-2 minggu ini. Terus kemarin gue share di grup keluarga gue kan. Gue nanya nih ke nyokap sama adik gue yang paling besar. Gue kira-kira masuk yang tipe mana ya? Gue waktu itu ngasih umpan nih, perfeksionis atau pengamat. Jawabannya mereka malah tipe penolong. Gue kayak, anjir, jauh banget. Gue padahal nggak ngerasa gue tipe penolong, karena gue perasaan nggak semua orang gue bantu deh. Masih kira-kira juga. Kayak gitu-gitu. Jadi ternyata gue sendiri juga masih belum terlalu mengenal diri gue sendiri ya. Makanya gue demen nih waktu baca ini, dan ternyata dia ngebuka sisi-sisi gelap kita. Oh iya, ternyata gue memang masih ada sih bibit-bibit kesombongan waktu itu. Jadi, gue jadi kenal nih diri gue. Dan sebenarnya ini pun menurut gue bisa berubah sih seiring berjalannya waktu. Misal lu punya pola pikir dan lain sebagainya tuh bisa berubah. Karena gue yang dulu nggak penolong sih. Gue perasaan dari SD, SMP, SMA, kuliah, kagak deh. Maksudnya lebih ke tipe 5 sih. Kalau gue ngerasa ya. Cuma mungkin karena sekarang udah kerja aja. Jadi mungkin di golongnya tipe 2 kali. Gitu kali. Betul juga, mungkin berarti bisa dibilang ya bertumbuh juga ya, progres juga kali ya. Tapi ya di buku itu ada gak sih, ada kayak berubah gitu dari enagramnya gitu.
Ada gak? Oh, dia enggak. Sebenarnya berubahnya itu tuh tergantung kita kok. Misal gue gini, dulu gue memang orang yang cukup ambisi ya, maksudnya punya target lah, karena kan di SD, sistem SD-nya kita kan kalau sering di lomba ya, lomba itu kan dikompetitifkan ya. Cuma gue waktu akhirnya sampai itu kan SD, SMP, SMA, kuliah. Nah kuliah tuh kan gue mulai dengerin Pak Eras tuh, kuliah awal-awal. Nah setelah dengerin Pak Eras sering itu kayak gue mindset gue berubah, maksudnya hidup tuh nggak apa ya, gue jadi nggak punya target nih. Misal gue di kerjaan ya, gue nggak ada ambisi pengen jadi PM atau pengen jadi GM atau pengen jadi SPV atau pengen jadi direktur. Gue lebih ke ya gue dikasih kerjanya apa, gue maksimalin di situ kerjaannya. Gue nggak pernah menargetkan harus jadi ini, harus jadi itu. Nggak tahu deh itu bener apa enggak ya. Cuma gue malah menikmati sih proses berjalannya itu, menikmati. Karena menurut gue lu naik nggak naik itu tuh apa ya, di kerjaan itu, kerjaan gue ya kontraktor ini ya, dan di BUMN itu lu naik itu kalau nggak punya bawahan, maksudnya nggak punya orang-orang, nggak punya tim atau nggak punya orang-orang, itu lu juga cepet turun kok. Maksudnya lu supaya bisa bertahan di atas tuh lu harus punya bawahan sebanyak mungkin. Maksudnya lu bisa bikin orang itu nyaman kerja sama lu, bukan semata-mata show off lu bisa ini bisa itu. Karena pada akhirnya di kerjaan itu sekuat-kuatnya lu tuh tetap kerja tim. Maksudnya kalau ternyata tim lu nggak support juga nggak akan maksimal kok. Jadi bukan lagi ke lu bisa atau nggak bisa, tetapi lu punya orang yang ngebawa lu nggak. Maksudnya bukan ngebawa orang dalam ya, tapi maksudnya orang-orang bawah ini support lu nggak. Kalau orang-orang bawah ini support lu otomatis naik kok. Kan gitu. Lebih ke situ sih gue. Nggak tahu deh pola pikir gitu bener apa enggak. Cuma gue enjoy aja jalannya. Dan gue ngerasa ya pasti cukup kok buat hidup, buat makan, mau kemana makan apa bisa, mau jalan kemana bisa, mau ngapain bisa. Ya bersyukur lah. Gitu sih. Tapi ngomongin soal kerjaan ya, mungkin Iya, jadi ada kaitannya soal enagram nih. Gue kepikiran menurut ada di buku itu, ada gak sih kayak cocok-cocokan gitu, misalnya lo kan perfeksionis dan penolong, cocoknya sama siapa gitu, misalnya bisa soal konteks kerjaan atau mungkin pasangan ada. gitu. Nih, Ada. coba gue sedikit share ya. Dari contoh lu coba. Tapi Cocoknya sama siapa? Baca sih. Kayaknya tapi dia bukan pasangan sih. Dia lebih ke modelnya di tempat kerja itu kayak gimana. Gue bisa share screen kerja. Kalau gue bisa share screen, bisa ya. Udah. Bisa, silakan. Bisa, gue tipe PDF loh. Gue tipe apa tadi? Penolong ya misalnya, penolong. Nah, tipe penolong ini gue, ini nih, dosa mematikan tipe 2, ada ceritanya, bla 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 gitu, ada ceritanya. Nah, nih, tipe 2 dalam relasi ke teman ya, ini orangnya seperti apa. Di sini diceritain sih, ada contohnya, dia penulisnya ini kan punya teman, istri sih, Susan kan istrinya, nah bla bla. Tapi dia bukan yang tipe kayak, kalau kayaknya gue pernah baca deh, INTJ itu misalnya cocoknya sama apa, gitu kan ada tuh, pernah tuh. Enggak, kalau di sini enggak sih. Karena konteksnya di sini agak beda, dia konteksnya lebih ke mengenali diri sendiri. Jadi misal, tipe 2 di tempat kerja, nah ini seperti apa, nah kayak gini-gini. Jadi lebih gimana refleksi ke diri sendiri sih, bukan masalah gue cocok cari jodoh sama siapa. Kayaknya kalau di Enneagram sifatnya bukan ke situ deh. Oke. Mungkin gue mau cerita tentang gue sih, Vin. Kan gue juga tes juga tuh BTW yang kalian mau coba. Itu ada di grup dan soalnya 180. Dan itu bisa dibilang blenger banget, teman-teman. Gue dipaksa. Itu ini karena Kevin aja ya. Jadi gue, yaudahlah Vin, gue kerjain nih. Itu 180 soal dan blenger banget. Coba Vin, VPT lu dah. Gue soalnya lupa. Gue nggak bawa buku gue. Oh, benar-benar. 180. Dan gue udah tes, ternyata gue adalah itu Win, PPT lo, not your Excel.
Oh, ke PPT ya? Heeh. Waduh, ada catatan ya di bawah. Iya. Gue next coba, Ben. Gue yang mana ya tadi? Lupa gue. Gue loyal dan coba next Vin ya, yang beraturan deh. Ya ini gue loyal dan pengamat sih. Dan gue mengakui di umur gue sekarang memang kayaknya gue emang seperti itu ya, mengamat dan loyalis. Gue loyal tuh dalam arti bisa komit lakuin sesuatu gitu, dan kalau misalnya kerja itu teratur gitu, pagi mesti apa, terusnya siang mesti apa, nyantainya di jam berapa. Nah itu ya berasa sih apa namanya diri gue yang sebenarnya gitu. Tapi di luar dari itu yang gue bisa bagi ke kalian, mungkin kenapa sih kita mesti belajar ini, karena eh, inti dari kekristenan itu yang kita pernah sharing juga, Vin, pas kita ngobrol. Nah, inti dari kekristenan itu kan kenal siapa Tuhan kita kan, Tuhan Yesus gitu. Nah, gimana cara kenal Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara kenal diri kita, yang dimana ada yaitu membentuk diri kita seperti Tuhan Yesus, ya kan, like to be Christ. Gitu. Gimana caranya? Yaitu dengan cara kenal diri kita sendiri. Dan ini menurut gue, Enneagram ini juga salah satu tools yang baik ya untuk kita kenal diri kita, dan itu kita temukan Tuhan dalam diri kita. Gitu ke Vin ya. Itu lumayan tools yang baik sih ya, karena dengan kita tahu kita loyalis dan pengamat, kita bisa arahin nih, Tuhan ini maunya apa ya dengan gue yang seorang pengamat dan juga seorang yang loyalis gitu. Ya walaupun seiring berjalannya waktu ya kita harus makin ngerti sih. Tapi untuk kalian yang tadi kan bilang belum paham, menurutku itu bisa jadi penyemangat juga sih kita untuk untuk ngoreksi diri kita nih maunya apa, kita nih kayak gimana sih gitu lewat perjalanan hidup dan pengalaman tiap kita masing-masing, dan itu sebenarnya buat kita kenal siapa diri kita sih. Gitu ya, Vin. Gitu Betul. udah. Paling udah. Atau mungkin dari Clara atau Kezia Sarah yang baru bergabung, mungkin walaupun belum nggak dengar full penjelasan dari tiap poin, mungkin bisa menebak dirinya itu kayak apa. Mungkin dari Clara, apa Clara tahu menurut Clara adalah tipe orang yang kayak apa? Halo. Sorry ya, tadi aku balas chat ini dulu nih, ada di private. Belum kekirim. Sorry. Aduh. Soalnya lagi pakai handphone. Iya, makasih ya Kak Kevin udah mau sharing. Tadi sharing Enneagram ya. Aku belum sempat dengar full, cuman kemarin tuh udah kita sharing-sharing ya sama Kak Kevin mengenai bahasanya gimana sih? Enneagram ya. Enneagram ini. Menarik sih karena kalau teman-teman tahu, mungkin yang udah kuliah ya, atau udah SMA gitu, itu ada namanya MBTI. Biasa tuh kita ngomongin kepribadian kita tuh ke arah mana sih gitu kan. Biasanya tuh ada namanya MBTI gitu. Nah, kalau ini kan baru nih, Enneagram ini kan. Ada 9 gitu. Kita bisa melihat kepribadian kita atau diri kita tuh condongnya kemana. Tapi bukan berarti, menurut aku ya, bukan berarti ketika tadi mungkin Kak Kevin bilang Kak Kevin penolong ya Kak, sama perfeksionis. Mungkin itu fitur yang itu mungkin yang utama gitu, maksudnya yang dominan dalam hidup Kakak gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa punya tadi apa sih sebutannya? Nggak bisa punya kepribadian yang lain gitu loh, gitu. Jadi teman-teman yang misalkan tadi kata Martinus, aku belum tahu Kak
justru ya ini dengan ada sharing kayak gini, kamu jadi mulai coba cari tahu. Oh iya ya, aku tuh kalau di rumah orangnya suka loh, misalkan bantu mama tanpa disuruh misalkan. Arahnya mungkin bisa ke penolong atau mungkin kamu kalau ngerjain PR harus kayak selesai misalkan harus benar, kalau bisa harus benar 100, itu perfeksionis misalkan. Jadi apa namanya, semakin di sini kita jadi semakin belajar untuk mengenal diri sendiri gitu sih. Nah, diharapkan tadi kenapa sih kita harus mengenal diri kita sendiri? Balik lagi, hal itu menjadi hal yang apa ya, baik gitu. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita akhirnya menghargai diri kita gitu. Menghargai dalam artian kita mengetahui potensi diri, kita mengembangkan diri kita dan kita bisa jadi berkat buat sesama gitu. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang ya itu dengan potensi kita, dengan kepribadian kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan gitu. Jadi intinya gitu, intinya dengan ada Enneagram ini, ada Niko, ada Keza Sarah, ada Martinus, ada Katere, ada banyak lah ya. Di sini ada Noel dan kakak-kakak sekalian. Intinya kita masih terus belajar mengenal diri kita. Dan dari mengenal diri, kita bisa menjadi anak-anak yang mengembangkan mengetahui lah gitu. Tuhan tuh ngasih hidup aku tuh untuk ngelakuin apa sih gitu. Tujuan hidupku apa sih, itu juga bisa kita lihat dari ketika kita mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi teman-teman di sini jangan merasa, Kak gue belum tahu nih, aku belum tahu. Ya nggak apa-apa, justru karena belum tahu di sini kita belajar semakin mengetahui, oh ada ya kepribadian ini. Mungkin nanti Martinus atau mungkin teman-teman yang lain catat lagi atau dilihat kira-kira aku kemana ya gitu. Kalau Kak Kevin kan ada berapa kemarin tuh soalnya ada 100 soal ya, ada 100 soal gitu. Cuman bisa kita praktik sendiri juga gitu. Kita lihat potensi diri kita. Jadi jangan rendah diri ya, jangan rendah diri. Terus gali potensi kita tuh apa, talenta kita tuh apa gitu. Kalau dari aku gitu aja sih, Kak Daniel. Makasih. Iya, waduh, dibalikin ke saya. Udah Mungkin, semua ya tadi yang lain-lain udah pada cerita mengenai udah ya. Kalian Clara tahu nggak kira-kira Clara apa? Tadi Kan apa sebelum aja nih tes nih. Coba, share lagi coba. Boleh nggak? Share Kak Kev. Karena kemarin itu aku juga belum selesai sih gitu. Ini kan jatuhnya berapa sih Kak Kevin? Satu orang tuh biasanya lebih dominan yang berapa angka, maksudnya berapa pilihannya berapa? 2 ya biasanya ya, cuma 2 ya. Apa ya? Aku sih bisa dibilang saat ini adalah orang yang lebih mengarahkan hidupnya ke ini sih, ke aku orangnya juga observatif, berarti mungkin pengamat ya. Pengamat sama penolong kali ya, penolong. Berharapnya sih itu sih. Tapi untuk kayak loyal, setia sih sebenarnya iya. Cuman kadang kalau ngomongin hal-hal misalkan ya, kita sebagai anak Tuhan gitu. Kadang kan kita tahu apa yang benar gitu. Tapi kadang mungkin kita masih suka jatuh gitu kan, suka jatuh dalam dosa misalkan. Itu juga mungkin bisa bisa dilihat kan kita sudah sejauh mana sih kita tuh setia sama Tuhan, kita tuh berjalan sama Tuhan gitu. Kalau aku mikirnya kayak saat ini aku mungkin orang yang pengamat sama penolong kali ya. Lebih ke arah tujuan hidup juga sih sebenarnya. Jadi fokusnya ke situ.
untuk saat ini. Oke. Mungkin Keisha Sarah yang juga sama-sama baru gabung sama Clara. Kira-kira bisa nebak nggak kira-kira Keisha Sarah ini apa tipenya? Halo. Halo Kezia. Hai Kak. Kezia udah baca ini belum yang Enneagram ini? Belum Kak. Udah bisa nebak belum kira-kira apa? Sebelum tes, karena emang semuanya belum pada tes sih. Tadi udah pada kira-kira aja. Boleh tampilin lagi Kak, mungkin itunya. Share ya. Dari 9 ini kira-kira Kezia mana yang paling kayak Kezia banget gitu? Dosanya kali biar itu yang Apa? kanan. Yang kanan kan ada apa tadi? Dosa itu mungkin bisa Next-nya bantu coba. juga. Vin. Next. Yang Nah, Oh ya. ya bisa tadi dari yang dosanya kalian juga bisa Clara atau dikenal. Keisha itu ada efek samping. Itu efek samping itu efek sisi negatifnya. Efek samping. Apa tahu kira-kira? Kamu ke arah mana nih ya? Perfeksionis sama peraih kayaknya. Wih, mantap. Kenapa Dan tuh kamu mikir peraih. perfeksionis sama peraih? Karena apa ya? Misalnya kalau ujian atau tugas tuh kayak harus 100 gitu. Kalau nggak 100 pasti kayak rasanya tuh kesel banget gitu. Waduh. I see. Iya sih, aku ngerasa juga sih kalau soal-soal kayak gitu ya. Kayak pasti pinginnya sempurna gitu, dapat nilai sempurna ya. Mungkin itu iya sih. Salah satu hal kenapa kamu bisa bilang dirimu perfeksionis. Atau misalkan kalau nulis catatan gitu kan, maunya tulisannya harus rapi. Terus ya kan harus pakai pulpen warna-warni misalkan. Peraih sama perfeksionis. Oke. Mungkin dari beberapa tadi sebelumnya sih Clara atau Keisha Sarah belum dengar. Mungkin beberapa juga belum pada tahu sih apa namanya tipe-tipenya apa sih. Ya menurutku sih nggak masalah ya kita belum kenal atau enggak, tapi kan dari kita berproses ya. Kalau tadi lihat si Kevin atau Yohanes atau Angga itu kan dia udah bisa mengira-ngira kira-kira dia tipe yang apa gitu. Gue udah nyoba sih barusan pakai yang web itu. Apa? Ada yang match sih, yang penolong tuh. Satunya lagi apa? Bersinggungan sama nomor 3, tapi kan di sini ada persenan juga ya. Ada persenan besar juga di 7 sih. Oke. Pantesan Angga itu dia semangat dia jadi guru sekolah minggu. Mantap. Kena penolong. Oke. Vin, Kevin ada lagi Vin yang mau ditambahin Vin? Udah cukup sih Dik. Waduh. Mungkin ada apa lagi Clara yang mau ditambahin sebelum kita akhiri ibadah kita? Ini sih aku kenapa minta kayak Kak Kevin untuk sharing, mungkin kakak-kakak pemuda lainnya gitu. Mungkin ini juga salah satu jembatan juga sih bahwa remaja dan pemuda ini sebenarnya kita satu di Perdatam gitu. Dan aku berharap dengan saling sharing kayak gini dari kakak pemuda terus ke remaja, saling mengayomi, saling bertukar pikiran, saling belajar dari satu sama lain. Aku harap teman-teman di remaja juga bisa
merasa dekat juga gitu. Meskipun masih pandemi, meskipun masih online, kita sama-sama apa ya, deket lah gitu satu sama lain. Jadi kita kenal kakak-kakaknya, mentor-mentornya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin sharing apapun di luar, bahkan di luar materi, istilahnya sharing khotbah gitu ya mingguan, nggak apa-apa gitu. Kalian bisa ngomong sama Kak Angga, Kak Daniel, bahkan ke Kevin, Kak Anes gitu. Untuk cowok-cowok gitu, untuk ke ceweknya Kak aku, Kak Sylvia gitu. Jadi aku harap di sini kita jadi semakin belajar gitu sih, dan sama-sama semakin bertumbuh, saling mengingatkan satu sama lain gitu. Jadi kakak senang banget udah teman-teman yang udah hadir. Kakak harapkan ini bisa jadi bekal kalian gitu. Karena ini penting menurut aku sih, kita saling sharing kayak gini gitu. Jadi jangan bosen-bosen dan jangan malas untuk ikut e-home gitu aja. Sip. Kasih. Oke. Udah Vin ya? Udah. Mungkin Kevin bisa tutup dalam doa. Doa ya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah berkumpul, saling sharing. Kami mau belajar Tuhan, mengenal diri kami lebih dalam, bantu kami mengenal diri kami, bahkan termasuk sisi gelapnya kami Tuhan. Kami mau mengetahui sisi gelap kami supaya kami bisa memperbaiki diri kami, mengatasi masalah-masalah yang ada, meningkatkan diri kami. Dan dengan begitu, maka kami bisa Engkau pergunakan semakin efektif Tuhan. Supaya kami bisa menjadi diri kami apa adanya, tidak menipu, tidak memakai topeng, apa adanya diri kami pun itu adalah serupa dengan Engkau. Kami mau terus belajar Tuhan, berproses, sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Foto dulu kali ya. Udah lama nggak foto lagi. Kak Daniel boleh minta tolong foto untuk Kak Angga atau siapa? Vin, tolong share screen-nya matiin dulu, Vin. Oh iya. Teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Lu di bekas ini? Enggak ya? Enggak, cipin. Oke, ada lagi. Noel, Tere atau Martinus mau buka kameranya. Martinus, Tere, Kevin, mana Kevin? Martin. Halo. Hai. Satu paket ya. Oke, sebentar ya. Saya screenshot dulu. Ayo. 3, 2, 1. Cekrek. Bentar. Paste dulu, paste. Bunyi cekrek manual. Lagi. 3, 2, 1. Cekrek. Oke. Udah. Thank you teman-teman. Makasih teman-teman. Aku mau semua. Thank you semua. Sebelum live, aku mau minta yang teman-teman pengurus boleh stay bentar aja ya. Bentar aja. Oke, thank you. Kabar-kabari ya kalau ada kalian hal-hal yang butuh diomongin, kabarin aja ke Meta. Wenes mau ikut Thank you Nes. semuanya. Lu keluar. Dadah. Vin, mau ikut Vin? Ikut aja Vin. Teman-teman pengurus bentar aja. Berempat ya kita. Ada berapa sih? Oh ya, sama Kezia. Gue live nih. Hah? Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Bebas, sini aja Vin. Sini aja gak apa-apa juga. Enggak, aku cuma ini doang mau ngasih tahu karena kan nggak full tim nih. Enggak, aku cuma bilang makasih udah berapa nih? Udah akhir bulan apa nih kita? Bulan kemarin bulan April ya. Belum ada evaluasi. Nah, makasih Kezia udah mulai bantu pelayanan di ini ya, isi absensi, terus mengisi absensi dan lain-lain.
sama Kak Angga juga, Kak Daniel juga yang masih tetap setia, kalian-kalian, Kak Kevin juga yang hampir setiap remaja ya sekarang datang. Thank you. Gitu. Jadi aku cuma mau ngasih ini aja sih, bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dibutuhkan untuk remaja Perdatam. Dibutuhkan bukan cuma kalian melakukan kegiatan istilahnya administrasinya atau kayak jadi MC atau isi absen gitu. Tapi lebih daripada itu, kehadiran kalian itu jadi semangat juga loh buat teman-teman yang lain gitu. Jadi aku harap kalau kalian pun misalkan nggak bisa datang, kalian sendiri yang bilang gitu kayak aku nggak bisa datang karena hal bla 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 misalkan. Atau misalkan kalau ada sesuatu yang kalian merasa udah nggak seru nih remajanya, boleh kasih ide gitu. Jadi di sini yang ngurusin Perdatam untuk mikirin kemajuan Perdatam itu bukan Kak Clara lagi doang, karena aku juga kan maksudnya juga udah tua juga, jadi harus memberikan tonggak generasi gitu. Jadi harus ini aku ngomong ke semuanya sih, cuman aku nggak ngeh kalau pengurusnya cuma segini yang datang hari ini gitu. Terus karena aku takut banget kalau misalkan ada dari kita yang terhilang, dalam artian terhilang bukan keluar dari gereja, enggak, cuman terhilang ya di dalam gereja pun terhilang gitu, kayak nggak bertumbuh gitu jadinya, dan nggak ada yang ngeliatin pertumbuhan iman kita. Jadi aku harap meskipun kita jadi pengurus remaja atau pemuda juga ikut, itu kita bisa sama-sama belajar untuk bertumbuh, karena kita harus jadi bilangnya ya, kalau warrior kalau itunya Om Eres, warriornya Tuhan gitu, karena kan kita di Perdatam itu teman-teman. Jadi semangat terus dilanjutkan pelayanannya. Makasih. Kalau ada yang kalian kurang serak atau apa, boleh ngomong ke aku lewat PC gitu. Oh iya, cuman hari ini aku juga telat karena nggak ngerti ya, WhatsAppku tuh nggak bisa dibuka guys. Jadi dia updating gitu, cuman nggak bisa, aneh banget. Tadi udah gue chat sih, centang 1 aman sih. Kalau centang 2 kebajak dia. Oh gitu, oke, aman. Soalnya nggak bisa dibuka, udah dibilang update juga nggak bisa karena suruh Google account gitu kan. Tapi nggak bisa, udah aku masuk juga nggak bisa. Kayaknya udah aku terpaksa harus uninstall. Gitu deh. Sorry ya teman-teman. Gitu deh. Oke, Angga mau nyampein sesuatu nggak? Nggak, cukup kayak semuanya. Oke, thank you Angga. Semangat. Oh my God. Ada Po loh. Po ini masih remaja Po ya, sorry Po. Halo Kak Po. Gak apa-apa. Yaudah gitu aja aku. Makasih buat siapa nih? Kezia semangat ya untuk pelayanannya. Terima kasih. Bulan ada 1-2 ada ini nggak? Ada kayak apa sih sebenarnya? Ada hal yang pingin kamu ini nggak usulin atau apa gitu? Kezia. Untuk sekarang enggak kayaknya. Oke. Tolong kamu cari-cari ide-ide sekarang, anak zaman sekarang tuh sukanya apa sih gitu. Mungkin kita nanti bikin gathering kayak kita nonton film bareng atau apa gitu. Film online maksudnya. Oke? Oke. Oke, thank you Kezia. Makasih Kak Angga. Thank you. Oke, boleh leave Kezia. Enggak. Pemuda nih. Aku live bentar ya, nanti aku masuk lagi. Berarti akun yang ini ya? Akun yang kayak ini atau di live dulu? Gue host ya. Ini akun yang ini, Kak. Gue ganti akun dulu, punya akun Pak David dulu.
Enggak, linknya sama ya? Enggak, Iya, maksud satu aku akun. linknya satu akun. Iya. Satu akun Enggak, gue akun itu dulu ganti punya Pak David dulu. Lu login punya siapa? Kakak nanya sama siapa? Lu lah. Aku. Ini pakai akun aku enggak pakai akun. Jadi kayak cuma nama doang karena kan dari dari handphone. Udah gue itu dulu deh. Ini gue endin dulu ya. Kita end dulu. Tapi nanti tolong kirimin ke Instagram ya Kak karena WA aku masih belum. Linknya sama kok. Oh, linknya sama. Ya udah. Oke, Lucky ya Oke, dulu. dadah. Makasih, Nanti Kak login Kevin. lagi Apo ya. Set. Sip dulu ya. Jam 7 aja ternyata. Thank you. Kevin join lagi ya. Tadi dulu gue login ulang dulu pakai akun Pak David.